Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Muhammad Taqwa Tawakal, berasal dari instansi Basarnas. Di video kali ini saya ingin membuat video tutorial visualisasi penggunaan aplikasi QR SAR, terutama pada pembuatan berita SAR hingga penutupan berita SAR. Langsung saja kita ke videonya. Sebelum masuk video, saya akan menjelaskan beberapa menu-menu yang ada di aplikasi QR SAR secara garis besar. Aplikasi Quick Response SAR adalah aplikasi utama berbasis web untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan Basarnas yang terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait SAR System. Pada aplikasi QR SAR memiliki beberapa menu guna mendukung kegiatan operasi SAR. Menu penginputan berita SAR dilakukan oleh operator guna penginputan data musibah dalam bentuk radiogram. Pada menu ini, setiap petugas wajib membuat rencana operasi sebelum melaksanakan operasi SAR. Menu rekapitulasi dan statistik akan merekap seluruh musibah SAR yang terjadi di Indonesia. Menu publikasi operasi SAR dapat mengubah tampilan data musibah radiogram menjadi tampilan lebih informatif, yaitu infografis. Menu sebaran operasi SAR dapat digunakan untuk mengukur tingkat rawan musibah atau kecelakaan pada suatu wilayah. Aplikasi QR SAR juga telah terintegrasi dengan 4 lembaga lain. Yang pertama, BMKG dapat digunakan dalam membantu operasi SAR seperti contohnya data cuaca. Yang kedua yaitu Pusinrosal, digunakan untuk membantu mendapatkan informasi peta laut. Lalu tanda tangan digital dari BSSN digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi radiogram. Lalu yang terakhir, Badan Informasi Geospasial dapat diaplikasikan dalam mendukung berbagai tahapan manajemen operasi SAR. Yang pertama, kita harus login terlebih dahulu menggunakan akun yang telah dibuat oleh masing-masing unit kerja kalian. Di sini saya menggunakan akun dari kantor SAR Banjarmasin. Nah, kita sudah login. Yang pertama ada menu beranda. Di menu ini kita bisa melihat peta yang berisi ringkasan aktivitas terbaru seputar operasi SAR yang sedang terjadi di seluruh wilayah Indonesia secara real time. Kita juga bisa melihat detail informasi kejadian dengan mengklik kejadian yang sedang terjadi. Contoh, saya klik di sini, maka akan terlihat detail kejadian yang sedang terjadi. Selanjutnya ke menu monitoring operasi SAR. Di sini kita bisa memantau operasi yang sedang berlangsung mulai dari hari pertama hingga operasi ditutup. Kita juga bisa melihat data personil, jenis alut, hingga potensi yang dikerahkan untuk operasi yang sedang berlangsung. Kemudian kita langsung ke inti video, yaitu pembuatan berita SAR. Untuk membuat laporan awal berita SAR, tekan pada bagian input berita SAR. Nah, di sini kita mulai menginput data serta informasi yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam berita SAR. Yang pertama, untuk kantor SAR bisa disesuaikan dengan unit kerja rekan masing-masing. Untuk pilih kantor SAR atau pos SAR, unit siaga ataupun kapal, disesuaikan dengan tempat awal keberangkatan tim rescue. Di sini saya memilih kantor SAR Banjarmasin. Selanjutnya untuk jenis kegiatan, di sini kita buat contoh kondisi membahayakan manusia. Untuk jenis sub kecelakaan, di sini kita buat contoh orang tenggelam. Tanggal kejadian bisa disesuaikan sesuai kondisi. Di sini kita buat pada tanggal 3 Januari pukul 07.30. Untuk tanggal lapor atau terima info, itu kita isi sesuai dengan waktu kita menerima informasi kejadian dari saksi ataupun pelapor.
Di sini kita buat jam 8:10. Selanjutnya nomor berita akan terisi secara otomatis. Lalu nama kejadian bisa disesuaikan sesuai kondisi. Di sini kita buat contoh operasi SAR KMM 1 orang tenggelam di Sungai Martapura, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya info awal berisi kronologi kejadian serta laporan kejadian kecelakaan. Di sini kita buat PDTW 3 Januari pukul 8:10, Kantor SAR Banjarmasin terima info dari Bapak Aji bahwa PDTW 3 Januari pukul 7:30 terjadi kejadian kondisi membahayakan manusia, 1 orang tenggelam di Sungai Martapura, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk koordinat bisa kita pilih menggunakan satuan desimal atau derajat menit detik ataupun derajat menit. Di sini saya menggunakan satuan derajat menit detik. Sebagai contoh kita tulis 3 derajat 20 menit 19,57 selatan dan 114 derajat 34 menit 53,85 timur. Jika sudah diisi, maka tekan tag map, otomatis jarak tempuh akan muncul. Untuk waktu siaga dan waktu tempuh akan terisi otomatis saat waktu terima info dan waktu berangkat sudah diisi. Selanjutnya waktu berangkat diisi menyesuaikan kapan waktu keberangkatan tim menuju TKP. Di sini kita buat jam 8:30. Selanjutnya estimasi waktu tiba diisi perkiraan tim tiba di TKP melalui Google Earth atau Google Map. Di sini kita mendapatkan estimasi waktu 46 menit. Jadi kita tulis pukul 9:16. Selanjutnya zero accident. Disesuaikan apakah rescuer ataupun potensi SAR mengalami insiden saat sedang melakukan operasi. Di sini kita pilih ya, karena tim rescuer dan potensi tidak mengalami insiden. Lanjut ke aksi. Jika rekan-rekan sudah membuat search area, bisa langsung diinput di sini. Selanjutnya input data personil Basarnas diisi dengan nama rescuer yang melaksanakan operasi. Di sini kita buat contoh. Selanjutnya data korban, isi menyesuaikan informasi yang diterima dari pelapor. Selanjutnya, peralatan atau unit SAR diisi sesuai dengan yang digunakan pada saat operasi. Selanjutnya, potensi ataupun potensi hewan bisa diisi menyesuaikan. Lalu pelaksanaan operasi SAR, input data waktu operasi diisi menyesuaikan dengan waktu operasi berlangsung. Lanjut ke radiogram input berita SAR. Untuk info diisi Deputi Ops, Direktur Ops. Tanggal waktu penunjukan kita isi waktu kapan kita ingin mengirim berita SAR. Di sini saya buat contoh 3 Januari pukul 8:30 menit. Selanjutnya nomor radiogram diisi dengan nomor lanjutan dari berita SAR sebelumnya. Di sini saya buat contoh 215. Lanjut untuk triple A diisi dengan laporan kejadian, lokasi kejadian, kronologi singkat kejadian, tanggal waktu kejadian, tanggal waktu dilaporkan, nama dan identitas pelapor, jumlah korban, nama korban, data, dan ciri-ciri korban.
Di sini kita isi PDTW 3 Januari pukul 8.10, Kantor Sar Banjarmasin terima info dari Bapak Aji bahwa PDTW 3 Januari pukul 7.30, korban atas nama Nando menyeberangi Sungai Martapura. Kemudian saat di tengah-tengah, korban tiba-tiba berteriak meminta tolong kepada rekan korban, yaitu Aji. Korban langsung tenggelam, kemudian Aji melaporkan kejadian ini ke Kantor Sar Banjarmasin. Titik 2. Nama Nando, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun, alamat Jalan Beruntung, Komplek Pinus Indah, nomor 23, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Titik. Selanjutnya triple B. Untuk triple B diisi dengan aksi yang dilakukan, tanggal waktu pengerahan, tim rescue yang dikerahkan, heading, serta estimasi waktu tiba di lokasi kejadian. Di sini kita isi PDTW 3 Januari pukul 8.30, tim rescue dari Kantor Sar Banjarmasin berjumlah 6 orang menggunakan rescue DMAC dilengkapi dengan perahu karet plus mopel bergerak menuju lokasi kejadian dan diperkirakan tiba di lokasi PDTW 3 Januari pukul 9.16 dengan heading 301,5 derajat, jarak 28,2 km. Estimasi waktu 46 menit. Titik. Selanjutnya triple C. Diisi dengan unsur SAR yang dikerahkan, alut yang dikerahkan, serta kondisi cuaca di lokasi kejadian. Di sini kita buat contoh. Unsur SAR yang terlibat, titik 2, tim rescue Kantor Sar Banjarmasin sebanyak 6 orang, Dit Polda Kalsel, BPBD Kota Banjarmasin, Rescue 911, Borneo Rescue. Selanjutnya, alut yang digunakan dalam operasi SAR sebagai berikut. Titik 2. Yang pertama, Rescue Car DMAC, Rubber Boot plus Mopel, Aqua A, peralatan water rescue, peralatan pendukung lainnya, cuaca cerah. Titik. Selanjutnya triple D, diisi dengan kalimat penutup. Di sini kita buat Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin kirim. Titik. Habis. Selanjutnya pilih pengirim. Di sini kita isi nama kepala kantor. Maka secara otomatis pangkat dan jabatannya akan terisi juga. Untuk klasifikasi disesuaikan dengan kejadian yang terjadi, apakah biasa atau segera. Di sini saya membuat contoh biasa. Selanjutnya tanggal waktu pembuatan diisi dengan waktu pada saat kita membuat berita ini. Contoh kita buat. Selanjutnya, kembali ke atas sedikit. Kita tekan radiogram pengusulan SMC. Untuk tanggal waktu penunjukan, kita isi waktu kapan kita ingin mengirim berita SAR. Di sini kita buat pukul 8.30. Selanjutnya, nomor radiogram kita isi dengan nomor kelanjutan dari berita SAR yang kita buat tadi. Jika tadi kita buat 215, berarti berita ini kita buat 216. Selanjutnya untuk triple A, B, dan C akan otomatis terisi mengikuti format pengusulan SMC yang kita buat sebelumnya. Pengirim kita isi kepala kantor. Untuk tanggal waktu pembuatan diisi waktu kita membuat berita ini. Setelah semua terisi, klik simpan, maka laporan berita SAR berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk mendownload berita SAR pengusulan SMC, pilih menu pengusulan SMC. Lalu di menu aksi, kita bisa memilih menu apa saja yang kita inginkan. Di sini saya memilih cetak pengusulan SMC. Kemudian, jika tim sudah sampai di TKP dan melakukan operasi bersama tim SAR gabungan, maka kita buat berita SAR selanjutnya. Pertama, kita tekan menu update berita aktif. Selanjutnya, pada menu aksi,
kita tekan update untuk mengupdate berita selanjutnya. Lalu scroll ke bawah hingga menemukan pilihan tanggal waktu penunjukan. Di sini kita isi pada jam 9:35. Untuk nomor radiogram, kita isi menyesuaikan nomor selanjutnya dari berita SAR yang telah kita buat sebelumnya. Maka kita isi 217. Selanjutnya AAA diisi dengan waktu kedatangan, langkah yang dilakukan, teknik pencariannya, serta wilayah pencarian. Di sini kita buat contoh. Pada TW 3 Januari pukul 9:10, tim rescue kantor SAR Banjarmasin tiba di lokasi dan melakukan koordinasi dengan tim SAR gabungan yang ada di lapangan, tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sekitar LKP kurang lebih 50 meter ke hulu dan hilir sungai, titik. Lanjut ke triple B, kita isi unsur SAR yang terlibat. Maka kita tulis unsur SAR yang terlibat: 1. Tim rescue kantor SAR Banjarmasin sebanyak 6 orang, Dit Polerut Polda Kalsel, BPBD Kota Banjarmasin, Rescue 911, dan Borneo Rescue. Lanjut ke triple C, kita isi alut yang digunakan serta cuaca. Maka kita tulis SAR yang digunakan dalam operasi SAR sebagai berikut. Titik 2, Rescue Car Limek, Rubber Boot plus Mopel, Aqua A, peralatan water rescue, peralatan pendukung lainnya, cuaca cerah, titik. Lanjut ke triple D, diisi dengan kalimat penutup. Maka kita isi demikian disampaikan sebagai laporan, perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara berkala. Lanjut ke triple E, diisi dengan kalimat Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin kirim, titik. Pengirim kita sesuaikan seperti yang tadi. Untuk tanggal waktu pembuatan disesuaikan dengan waktu kita membuat berita ini. Setelah semua terisi, klik simpan, maka update berita SAR telah berhasil dibuat. Jika korban telah berhasil ditemukan atau ada usulan untuk penghentian operasi, maka buat berita SAR mengenai penutupan berita SAR. Pertama, kita tekan menu update berita aktif. Scroll ke bawah. Untuk tanggal waktu penunjukan, kita isi. Untuk nomor radiogram, kita isi menyesuaikan nomor selanjutnya dari berita SAR yang telah kita buat sebelumnya. Jika sebelumnya 217, maka di sini kita buat 218. Selanjutnya AAA diisi dengan keterangan tanggal dan waktu, keterangan bahwa korban telah berhasil ditemukan dan dievakuasi, serta identitas korban. Apabila korban tidak ditemukan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur, maka diisi dengan keterangan tanggal dan waktu, kemudian hasil pencarian selama beberapa hari, dan hasil kesepakatan bersama pihak keluarga dan unsur yang terlibat. Di sini kita buat bahwa korban telah ditemukan, maka kita tulis PDTW 3 Januari pukul 15:25, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia 300 meter dari LKP, selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah duka dengan data korban berikut. Titik 2. Nama, Nando, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun, alamat Jalan Raya Beruntung, Komplek Pinus Indah, nomor 23, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya, triple B diisi dengan unsur yang dikerahkan dan alut yang digunakan. Unsur SAR yang terlibat, titik 2, tim rescue kantor SAR Banjarmasin sebanyak 6 orang, Dit Polerut Polda Kalsel, BPBD Kota Banjarmasin, Rescue 911, Borneo Rescue. Alut SAR yang digunakan dalam operasi SAR sebagai berikut. Titik 2. Yang pertama, Rescue Car Limek, Rubber Boot plus Mopel, Aqua A, peralatan water rescue, peralatan pendukung lainnya.
Lanjut, untuk triple C, berisi usulan penghentian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan diisi dengan pengembalian petugas ke instansi atau organisasi masing-masing. Di sini kita buat pada TW 3 Januari pukul 16, tim SAR gabungan berhasil melakukan debriefing evaluasi operasi dan seluruh tim SAR gabungan kembali ke kesatuannya masing-masing. Selanjutnya, tim rescue kembali ke kantor dan diusulkan untuk penutupan operasi SAR. Lanjut, triple D diisi dengan kalimat penutup. Di sini kita buat demikian disampaikan sebagai laporan titik. Selanjutnya triple E, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin, kirim titik habis. Selanjutnya pengirim, kita isi kepala kantor. Untuk tanggal waktu pembuatan diisi sesuai dengan waktu kita membuat berita ini. Di sini kita buat pukul 16:45. Setelah semua terisi, klik simpan, maka penutupan berita SAR telah berhasil dibuat dan operasi resmi dinyatakan ditutup. Ya, sekian video tutorial panduan langkah-langkah pembuatan berita SAR hingga penutupan berita SAR. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.